Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatul musyahidun wal akhawatul musyahidat, ihfazukumullah. Kita akan melanjutkan membacakan kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, dan kita akan meneruskan kaidah yang keempat. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu rabi'ah ittikhadul uswati wal qudwah. Kaidah yang keempat di dalam tazkiyatun nafs adalah menjadikan suri tauladan, menjadikan uswah hasanah, qudwah hasanah. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayyuhal ikhwatul musyahidun wal akhawat musyahidat, yahfazukumullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ayat di atas tadi adalah dasar yang besar, landasan yang besar di dalam bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ucapan dan perbuatan serta semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Suatu kaum berkata pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, sungguh kami mencintai Rabb kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini yang artinya, katakanlah sesungguhnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku.
niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mencintaimu. Fattiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika ada seseorang yang mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak benar, tidak jujur. Karena bukti kebenaran cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan beliau dan perbuatan serta semua keadaan. Mengapa bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lianna littiba'a wal iqtida'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayra ala minhajihil qawim huwa 'ainut tazkiyah wa la yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti dan bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus merupakan sumber pensucian jiwa, sumber tazkiyatun nafs. Dan tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada tazkiyatun nafs tanpa dengan mengikuti apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita akan disebut benar apabila kita benar di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika hanya ucapan, sekedar ucapan, namun tidak diwujudkan dengan mengikuti dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut tidak benar. Wa yuhditsu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus wa tuhadzibul qulub wa tuqawwis silata billah ila ghairi dzalika mimma yuqal wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'ati wal khalwati fi amakin mudlima wa tirdadi adhkarin khassah wa alfadhin muayyana yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus ila ghairi dzalika min ad-da'awa al-batilah. Para imam kesesatan, para pembawa kesesatan di setiap zaman mengada-ngadakan tarikat-tarikat yang mungkar yang dianggap dapat mensucikan jiwa menurut mereka, yang dianggap dapat membina hati, yang dianggap dapat menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya yang disebutkan, yang diistilahkan. Lalu mereka
mewasiatkan, menasehatkan kepada pengikutnya untuk menyendiri, menjauh dari manusia, berkhalwat di tempat-tempat gelap, dan memerintahkan untuk mengulang-ulang zikir-zikir khusus, lafaz-lafaz tertentu yang mereka tulis yang dianggap dapat mensucikan jiwa, dianggap dapat membina hati, mendidik jiwa, dan lain sebagainya dari anggapan-anggapan yang batil. Apabila kita terbawa oleh hal-hal seperti ini, lalu kita mengatakan bahwa tariqat-tariqat yang seperti itulah yang harus kita ikuti, padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan dengan gamblang bagaimana caranya kita mensucikan jiwa, yaitu dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah SAW, dengan cara bersuri tauladan kepada beliau dalam segala hal. Yaqulul 'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa ashaddu. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha rusulu huwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi wa ayna yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati penyakit badan, dan lebih keras lagi, lebih susah lagi. Siapa saja yang mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan bermujahadah atau berkhalwah, menyendiri, tetapi tidak sesuai yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia bagaikan orang yang sakit. Orang sakit yang mengobati dirinya tapi dengan pendapat sendiri, tidak dengan aturan yang benar. Bagaimana akan benar pendapatnya sedangkan dia tidak mengetahui seperti yang diketahui oleh para tabib yang ahli di bidang pengobatan? Artinya kita semuanya umat Islam, jika ingin mensucikan jiwa kita, membina hati kita, maka harus mengikuti apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya yaitu mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersuri tauladan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Farrusulu atibba'ul qulub fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim wa bimahdhil qiyadi wat taslim lahum, wa bimahdhil qiyadi wat taslimi lahum, wallahul musta'an. Para rasul, utusan-utusan Allah alaihi wassalatu wassalam adalah tabib-tabib hati. Tidak ada jalan untuk mensucikan hati ini
untuk memperbaiki hati ini, untuk solehnya hati ini, melainkan dari jalan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dan melalui beliau-beliau, melalui tangan-tangan beliau, dengan sepenuh ketundukan dan berserah diri dan menerima, sepenuh ketundukan dan menerima. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimohonkan pertolongan. Wa aidan fa jami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam magdudatun ala sahibiha. Juga semua amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tertolak. Tertolak, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi pelakunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila salihan laisa alaihi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ay mardudun ala sahibihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu al-kiram wal akhawatul karimat, kita harus saling menasehati, menguatkan di antara kita agar bisa tetap selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat tenaga, baik dalam ucapan, perbuatan dan segala hal. Demikian sementara yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.